dengan Lause Yani dan Laura di ibadah sekolah minggu GKI Elion versi online. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, yuk aku ngajak kita semua untuk berdoa ya. Yuk kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga hari ini kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang tolong berkati ibadah ini, Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mendengarkan dan memuji Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh dari kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini ada yang spesial deh. Karena hari ini pertama kalinya kita bakalan nyanyiin Mars Sekolah Minggu GKI Elion yang baru. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Sambil semua berdiri, kita menyanyikannya dengan semangat lagu Mars. Yuk. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Mu tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Halo Laura. Stop, Lausa. Kenapa? Aduh, Nanti minggu ikutan online yuk. nggak bisa kayaknya. Kenapa? Haji! Ih, kok dari tadi bersin terus? Kenapa Laura? Kayaknya nggak enak badan deh Lausa. Batuk, pilek. Jadi takut nih Lausa kalau corona, makanya Lausa jangan deket-deket Lausa. Jauh-jauh. Aha, ketika kita sakit dan takut, ingat kita punya jagoan kita yang dapat menyembuhkan kita. Siapa Lausa? Ayam jago. Ngawur. Maksudnya jagoan itu artinya yang paling hebat dan yang dapat kita percaya untuk sembuhkan Laura. Kalau itu aku tahu Lausa. Mamaku kan Lausa. Ada yang lebih jago dan hebat. Ayo. Oh, tahu. Siapa? Dokter kan lebih pintar daripada mama. Yes, tapi lebih ada yang jago dan hebat daripada dokter. Ayo. Coba tebak siapa jagoan kita adik-adik. Bisa bantu Laura untuk jawab. Adik, coba. Siapa jagoan kita yang paling hebat dan yang paling top puasanya? Oh, Laura tahu. Tuhan ya Lausa. Yes. Right. Oke, Lausa tinggal dulu ya. Istirahat yang cukup, minum yang cukup. Jangan Siap, lupa Lausa. tetap berdoa kepada Tuhan. Jagoan Oke. kita akan menyembuhkan kita. Biar hari Minggu Laura bisa ikut online. Ya? Siap Lausa. Oke. Bye. Halo adik-adik. Lihat nih aku seneng banget udah sembuh. Wah, wajahnya Laura fresh banget. Iya dong. Seperti apa? Oh, bisa aja. Nah adik-adik, ternyata itu Tuhan Yesus memang jagoan kita yang paling hebat. Walaupun Laura sakit, tapi Tuhan akan tetap memelihara kita. Dan tentunya mampu menyembuhkan kita loh. Asal kita percaya. Yuk aku ngajak kita semua untuk menyanyikan lagu Tuhan Jagoanku. Hom mimpa, Yesus jagoanku. Hom pimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow,
Lause, lagi sibuk nggak? Nggak apa-apa sih Laura. Apa emangnya? Sebenarnya lo cuma penasaran aja sih Lause. Kenapa? Kenapa Tuhan tuh mau menyembuhkan Laura? Padahal kalau Tuhan bisa milih, Tuhan juga bisa milih nggak nyembuhin aku. Ya gampang lah Laura, karena Tuhan mengasihi Laura. Tapi Lause, Laura tuh sempet bingung. Baru aja Laura masuk rumah sakit. Ada orang sakit di rumah sakit. Apa Tuhan nggak menyembuhkan dan mengasihi mereka? Kok Tuhan ngasih mereka sakit? Nah, pinter nih Laura tanyaannya. Ayo coba adik-adik bisa membantu Laura nggak? Ayo. Apa kalau kita sakit berarti Tuhan tidak mengasihi kita? Yes, bukan begitu. Bukan berarti kalau kita sakit, Tuhan yang kasih kita sakit dan gak sayang sama kita. Tapi karena pertama-tama, karena dosa. Sejak dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak itu manusia bisa sakit. Dan yang kedua, bisa karena salah kita sendiri. Contohnya Laura kemarin tidur malam-malam, ya kan? Ayo, ngaku. Iya, bener ya. Terus jadinya badan kita kurang istirahat dan itu bisa bikin kita sakit. Iya juga ya. Kok tahu aja sih Lause? Jadi kita sakit itu bukan karena Tuhan yang kasih dan gak sayang ya. Tapi memang karena salah kita sendiri dan karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi yang pasti ketika kita itu sakit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri dan tetap memelihara dan menjaga kita. Yuk adik-adik untuk mengingat cinta Tuhan kepada kita yang selalu memelihara dan menjaga kita. Yuk aku mengajak kita semua untuk nyanyiin God is Love. Nah Laura sebelumnya lo mau ngajarin kita semua adik-adik semua pakai gaya ya. Pada saat kita love. Ayo Laura kita sama-sama gaya yuk. Kakinya diangkat. Duh, langsung susah banget. Semangat Laura. Ayo, bisa. Ayo adik-adik, kita juga bisa. Semangat. Bisa. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyikan God is Love. Mau menyatakan Tuhan itu begitu baik. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answer prayer. God answer prayer. God answer prayer. God answer
for me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. He loves me so. He loved me so. He loved me so. He loved me so. He's so good to me. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Fitri. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik siap? Kalau siap, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa minta tuntunan Tuhan ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan terus menyertai kami sampai saat ini. Kami dalam keadaan baik. Tuhan, kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah, yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, sehingga anak-anak-Mu ini dapat mengerti apa yang diceritakan. Juga berkati hamba-Mu Lause Fitri yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan juga yang menolong. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Baik semua? Sehat? Apakah ada yang sakit? Haji! Atau ada yang mulai demam? Lause berharap semuanya sehat ya. Kalau mau sehat terus juga harus makan makanan yang sehat, yang bergizi. Makan sayur, makan buah, nasi, lauk, minum susu. Juga minum vitamin ya. Jadi supaya sehat terus karena ini musim hujan. Siang hujan, kadang sore atau malam juga hujan. Jadi lebih gampang sakit. Minum vitamin, minta mama papa pasti dikasih ya. Supaya daya tahan tubuh kita lebih kuat ya. Dan jangan lupa harus tidur yang teratur. Jangan tidur malam-malam. Mentang-mentang sekolah online loh. Bangunnya bisa agak siangan, tidurnya agak malam main game terus. Tidak boleh ya. Harus tetap tidur jam 9 atau ya maksimal jam 10. Oke? Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Lause mau mulai dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya gampang kok. Apa sih yang kira-kira bikin mama papa itu sedih? Sedih itu gini. Atau bahkan kadang menangis. Kalau lawannya kan happy. Apa sih yang bikin mama papa sedih biasanya? Coba pikir-pikir apa ya? Kalau nggak punya uang loh Ya kalau nggak punya uang ada sedihnya sih, tapi nggak sampai sedih banget. Kalau nggak punya uang papa mama bisa cari lagi, bisa bekerja lagi. Tuh. Apa ayo? Kalau kerjaan mama papa itu numpuk loh sebanyak, pasti sedih. Rasa enggak juga. Kalau kerjaan mama papa banyak numpuk gitu, mama papa akan kerja lebih keras, lebih semangat supaya kerjaannya cepat selesai. Nah, ya apa ya yang bikin mama papa sedih? Yang bikin papa mama bahkan nangis loh. Kalau anak-anak nggak nurut loh betul juga sih kalau anak-anak nggak nurut itu papa mama juga kadang sedih. Misalnya nggak boleh lompat-lompat di sofa ataupun di tempat tidur karena ya bisa jatuh juga kan. Tapi anak-anak tetap aja lompat-lompat. Wah. Atau nggak boleh bertengkar tapi malah bertengkar dengan Cece, dengan Koko gitu. Nah, itu juga bikin mama papa sedih sih. Tapi apa yang bikin mama sedih banget? Lause beritahu ya. Adik-adik di rumah yang bikin mama papa sedih itu kalau anak-anaknya sakit. Itu mama papa sedih banget. Kenapa? Ya karena mama papa sayang kalian, sayang sekali. Kalau kalian sampai sakit, aduh sedih. Kalau cuma demam aja sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai seperti ini, ada selang-selang masuk di hidung, di mulut, aduh mama papa pasti sedih banget. Nah oleh karena itu tadi Lause sudah pesan, kita jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit.
dijaga kesehatannya, badannya. Nah, tapi kalau sudah dijaga gini, tapi ternyata tetap sakit, ya nggak apa-apa juga, bisa minum obat. Dan jangan lupa kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta kesembuhan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang bisa menyembuhkan. Beneran, ini bukan cuma cerita, bukan cuma dongeng loh. Ini tertulis di Alkitab. Alkitab itu firman Tuhan dan itu benar. Lalu ingatkan nih, yang lalu kita sempat dengar cerita juga kan bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sakit kusta itu apa sih loh? Sakit kusta itu ya pada kulitnya itu ada putih-putih, bahkan ada benjolan, ada gatal, kemerahan, macam-macam, bahkan anggota badannya bisa lepas. Sakit kayak gitu aja Tuhan bisa sembuhkan total dengan menjamahnya. Hebat kan? Ada lagi sakit buta, tidak bisa melihat. Bahkan yang buta sejak lahir pun Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Matanya jadi celik, bisa melihat. Hebat kan? Ada lagi nih, yang bisu dan tuli, Tuhan jamah. Orang yang bisu tuli itu sembuh. Hebat Tuhan kita ya. Bahkan yang lumpuh kakinya, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Ketika Tuhan suruh orang itu berdiri, bisa berdiri. Hebat kan Tuhan? Bahkan cuma dengan kata-kata Tuhan saja, kok bisa ya? Nah, Langsung juga mau ceritakan satu kisah ini, sangat menarik. Adik-adik coba perhatikan baik-baik ya, kita lihat bersama-sama. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus kembali, orang banyak menyambut dia. Sebab mereka semua menanti-nantikan Tuhan Yesus. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun. Anak itu hampir mati. Nah, dalam perjalanan ke situ, Tuhan Yesus didesak oleh orang banyak adik-adik. Di situ ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Kasihan sekali. Ia maju mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus pada Tuhan Yesus, "Guru, orang banyak mengurumani dan mendesak engkau." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Nah adik-adik, ketika perempuan itu yang tadi menjamah Tuhan Yesus itu tahu bahwa perbuatannya itu ketahuan, dia datang dengan gemetar, tersungkur di kakinya Tuhan Yesus dan menceritakan kepada banyak orang apa sebabnya ia menjamah Tuhan Yesus. Dan bahwa ketika dia menjamahnya, dia menjadi sembuh seketika. Maka kata Tuhan kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus masih berbicara di situ, tiba-tiba datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, Pak Yairus, dan berkata gini, "Anakmu sudah mati, jangan lagi ganggu guru, jangan menyusahkan guru untuk datang." Nah, ketika diberitahu itu tentu saja Pak Yairus jadi sedih ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Nah, Pak Yairus sih percaya ya dan tetap mengajak Tuhan Yesus untuk ke rumahnya. Setibanya di rumah Bapak Yairus ini, Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia ke dalam ruangan anak perempuan itu. Yang boleh cuman Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ayah anak itu serta ibunya. Nah, adik-adik, semua orang yang ada di situ menangis dan meratapi anak itu.
Tetapi Tuhan Yesus berkata, Bapak Ibu semua jangan menangis. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Mendengar itu mereka semua tertawa menertawakan Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa anak itu benar-benar mati. Nah, lalu Tuhan Yesus memegang anak itu, tangannya dipegang dan berseru kepadanya. Kata Tuhan, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, adik-adik. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memberikan makan kepada anak itu. Dan takjublah orang tua anak itu dan orang banyak juga. Tetapi Tuhan Yesus bilang, jangan beritahukan kepada siapapun juga tentang hal ini, tentang apa yang terjadi. Nah, adik-adik sudah mendengar cerita tadi dari Lukas pasal yang ke-8. Tuhan Yesus hebat kan? Bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus luar biasa. Adik-adik, kalau kita sakit, kita kan ke dokter. Ya Pak dokter bisa menyembuhkan. Tetapi yang tadi kita dengar, anak itu sudah mati. Kalau sudah mati, dibawa ke dokter ya dokter nggak bisa melakukan apa-apa. Kenapa ya? Karena Bapak Ibu dokter itu ya terbatas, manusia biasa. Kalau sakit masih bisa disembuhkan, dikasih obat, dikasih vitamin gitu. Dikasih suntikan biar sembuh. Tetapi kalau sudah mati jelas tidak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter, penyembuh. Bukan hanya itu. Lalu saya beritahu kenapa Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Adalah Allah yang berkuasa. Jadi punya kuasa lebih daripada dokter manapun. Ya. Nah adik-adik, bukan hanya bisa membangkitkan orang yang mati. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri waktu Tuhan Yesus disalib, dia benar-benar mati. Masih ingat cerita ya? Yesus disalib untuk menanggung dosa setiap kita. Tetapi ingat pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Buktinya apa? Lihat, kuburnya kosong. Tuhan Yesus bangkit karena memang Tuhan Yesus tidak bisa dikuasai oleh kematian. Ya, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Bahkan Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat yang indah untuk kita semua nantinya. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus hebat sekali kan adik-adik. Nah, saya mau setiap kita percaya satu, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa, bisa menyembuhkan dan bahkan bisa menyelamatkan kita semua adik-adik dan juga Lause yang berdosa, yang banyak salah, diselamatkan karena Dia adalah juru selamat, Tuhan yang berkuasa. Nah, seperti itu yang diajarkan Alkitab. Lause mau kita semua percaya. Yuk kita sama-sama berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memberitahukan kepada kami melalui firman-Mu, kebenaran-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah penyembuh kami, Allah yang punya kuasa. Bahkan Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah anak-anak di rumah tidak perlu takut lagi akan sakit penyakit. Tidak perlu takut lagi sebab kami semua yang percaya kepadamu diselamatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang Lause mau mengajak kita untuk menghafalkan ayat. Ayatnya enggak panjang kok, pendek. Dari Mazmur pasal yang ke-28 ayat 7a. 7a saja. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Pakai gerakan ya. Biasanya kalau pakai gerakan itu lebih ingat ya. Semuanya bangkit berdiri, ayo. Berdiri kita sama-sama ya. Mazmur pasal yang ke-28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya.
Nah, adik-adik kita akan membuat aktivitas ya, gampang kok. Kita akan membuat perisai seperti ini. Gampang kan? Atau seperti ini. Ya. Caranya, adik-adik perlu 2 lembar kertas HVS, kemudian 1 lembar kertas yang lebih tebal, ya. Lalu akan bantu kalian untuk membuat polanya. Boleh dibantu papa mama di rumah ya. Yang pertama kita pakai kertas HVS untuk membuat polanya. Kita lipat jadi 2. Vertikal gini ya. Kita lipat. Ini untuk jadi polanya ya. Setelah itu di bagian atas kita gambar lengkung cekung ya. Seperti ini. Nah, bagian bawah kebalikannya. Lengkung cembung. Minta mama papa bantu ya. Seperti ini. Nah, ini nanti kita gunting. Kalau adik-adik belum bisa menggunting, boleh dibantu. Hati-hati pegang guntingnya. Nah, yang cembung juga. Nah, kita dapat pola seperti ini ya untuk perisai. Nah, sekarang kita tempelkan di kertas yang lebih tebal. Nah, kita pegang, lalu kita gunting mengikuti pola yang ada ya. Satu lagi. Nah, kita dapat dengan kertas yang tebal dan tidak ada tekuan di tengah ya, jadi bisa nanti tetap tegak. Kemudian kita akan buat untuk pegangannya ya, untuk handle-nya. Kan perisai tadi ada handle-nya di belakang ya, kita buat dari kertas HVS ya. Kita lipat. Kita hanya perlu separuh saja. Nah, kita lipat jadi 3 ya, 3 bagian supaya lebih tebal. Setelah itu kita satukan ujungnya. Nah, kita untuk menyatukannya bisa menggunakan double tip seperti ini atau lem. Ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah menyatu, ini nanti jadi handle-nya, kita pasang seperti ini ya, di bagian belakangnya. Tapi pemasangnya nanti aja. Terakhir kalau sudah jadi. Nah, ini polanya, adik-adik bisa dekor, bisa gambarin dengan spidol warna ataupun krayon, warna apapun terserah. Lalu pilih model salib ya. Kemudian diwarna atau pakai kertas-kertas juga boleh, stiker. Kemudian ditulisin ayat hafalan yang tadi adik-adik sudah hafal. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kalau tidak mau seperti ini juga bisa seperti ini. Bebas, adik-adik bisa berkreasi. Selamat mencoba adik-adik. Langsung. Sukacita banget loh aku loh hari ini. Kenapa Laura? Karena ternyata Allah kita tuh luar biasa banget loh. Dia bukan aja Allah yang hidup dan berkuasa menyembuhkan orang sakit, buta dan lumpuh, tapi Yesus juga berkuasa membangkitkan orang mati seperti anak Yairus. Oh,
juga berkuasa menyelamatkan kita dari dosa. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia yang mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam, jua. Sekali lagi adik-adik. Ayo. Lebih sukacita dan semangat. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam, jua. Adik-adik, selesailah ibadah kita hari ini. Tetap percaya ya bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang berkuasa untuk menolong kita. Yuk kita nyanyikan sama-sama, selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai ketemu adik-adik. Jangan lupa like, subscribe. And share ke teman-teman ya. Sampai jumpa